Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Pati. Ketemu lagi bersama saya Muhajirin ME dalam mata kuliah kewirausahaan. Nah, sebelum kita menginjak materi pada pagi hari ini, kita doa dulu bersama. Doa dimulai. Selesai. Nah, untuk berdoa sudah kita kerjakan. Kemudian baik, untuk mereview sebentar dari materi yang sudah saya sampaikan kemarin terkait karakter membangun wirausaha. Di sini memang diperlukan agar teman-teman itu kokoh, agar teman-teman itu kuat dan konsisten dalam mengerjakan wirausaha. Mengenai review kemarin, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, baik, kita lanjutkan dulu untuk ice breaking. Apabila ada kata-kata semangat, semangat, semangat berwirausaha, yes, kalian nanti menirukan ya. Semangat, semangat, semangat berwirausaha, ya, seperti itu. Nah, seperti itu ya untuk ice breakingnya. Kemudian lanjut lagi dari saya akan absensi lebih awal di sini dan juga nanti absensi paling yang terakhir setelah sesi penyampaian materi. Yang pertama Muhammad Ali Ridho, yang kedua Mela Khairunisa, yang ketiga Andriana, yang keempat Muhammad Syafi'i, yang kelima Antonio. Baik, itu dulu ya. Tensinya sudah lengkap. Nah, untuk materi pada pagi hari ini, kontrak belajar yang saya sampaikan ada 16 pertemuan, yaitu 14-nya secara offline ya, dan 2 itu diantaranya adalah UTS dan UAS. Untuk kewirausahaan di sini kita bidikannya adalah bisnis plan, yaitu perencanaan bisnis di masing-masing usaha yang nantinya Anda kerjakan. Nanti saya jelaskan lewat slide berikutnya. Kemudian yang berikutnya, nah, untuk perkenalan yaitu berupa teori, nanti di pertemuan yang kedua sampai pertemuan ke-7 itu nanti berupa teori-teori dulu ya. Nanti sesuai dengan RPS yang sudah saya sebar atau sudah saya terbitkan di WA group mata kuliah kewirausahaan, di situ nanti menjenengan bagi kelompok sendiri ya untuk didiskusikan bersama terkait dari teori-teori tersebut. Nah, untuk materinya tentang kewirausahaan ya, jangan sampai di luar kewirausahaan. Ya, untuk apa kita mempelajari kewirausahaan itu sendiri? Agar tujuannya yang pertama mampu memahami ya, mampu menganalisis ya, dan mampu membuat portofolio sesuai dengan proyek nantinya yang ada di lapangan. Ya, kalau itu sesuai dengan standar perguruan tinggi ya, tentunya seperti itu. Ya, kewirausahaan itu sendiri apa bidikannya? Yang pertama adalah UMKM, yaitu usaha kuliner. Usaha kuliner sini baik dari food, silakan, beverage, silakan, industri mikro, industri kecil seperti industri pembuatan tempe, industri pembuatan keripik, singkong, industri pembuatan tahu dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah perusahaan. Perusahaan di sini ada yang perusahaan manufaktur seperti perusahaan Gula Kelinci atau perusahaan Garuda Food ya. Kemudian jasa di sini masih umum ya, yaitu jasa kecantikan, klinik, spa, jasa kebersihan seperti laundry yang ada di masyarakat sekitar. Itu nanti dengan amati di sana. Untuk materi yang pertama ini karena terkait kontrak belajar dan penyampaian deskripsi secara umum kewirausahaan, nanti kita lanjutkan di materi yang kedua. Materi ini nanti dengan paparkan, diskusikan ya, urut sesuai dengan tema yang sudah saya berikan kelompok. Nah, untuk kelompoknya terbagi sesuai dengan jumlah mata, sesuai dengan jumlah mahasiswa, maksud saya jumlah mahasiswa di dalam kelas. Misal jumlah mahasiswanya 30 karena materinya
6 atau 7 materi, nanti dibagi ya, ada yang dapat 5 dalam satu kelompok itu 5 orang, ada yang dapat 4. Nah itu dibagi secara rata seperti itu. Baik, saya lanjutkan kembali. Topik-topiknya harus saya urut ya, dari tema yang sudah saya berikan, mulai dari deskripsi usaha. Yang kedua adalah kewirausahaan dan ruang lingkup. Yang ketiga adalah pengambilan risiko dalam berwirausaha, sampai pertemuan yang ketujuh menentukan ide usaha. Dari pertemuan yang pertama sampai pertemuan yang 14 ini nanti jenengan diskusikan, presentasikan, ya kan, seperti itu. Kemudian di pertemuan yang tengah-tengah, pertemuan yang ke-8, di sini saya akan laksanakan UTS dan UAS. Seperti itu. UTS-nya nanti bersifat mandiri, tidak boleh kerjasama, ya, tidak boleh nengok kanan kiri, karena ujiannya saya ambil dari pertemuan yang kedua sampai pertemuan yang 7. Kemudian untuk UAS-nya adalah saya ambil dari pertemuan yang ke-9 sampai pertemuan 15. UAS-nya. Oke, untuk proyeknya membuat portofolio di sini untuk nanti Anda bisa observasi, survei, ya, wawancara langsung terkait permasalahan yang ada di lapangan bagaimana, kemudian prosedurnya dan operasional kerjanya bagaimana. Nah itu nanti jangan tanyakan buat portofolio tersebut, kemudian jangan nanti apabila sudah masuk ke kelas jangan bisa presentasikan, baik bisa lewat slide PPT maupun penampilan video yang sudah Anda buat dalam satu kelompok tersebut. Nah itu sebagai laporan lapangan yang sudah Anda kerjakan secara kelompok, seperti itu ya. Nah baik, itu dulu dari saya. Terima kasih dan selamat belajar. Apabila ada yang ingin ditanyakan, monggo bisa ditanyakan. Nela, ada yang tanyakan? Muhammad Ali Ridho, ada yang tanyakan? Baik, kalau tidak ada yang tanyakan, sebagai penutup pada pagi hari ini, saya simpulkan bahwa materi kewirausahaan di sini saya ambil memang materi wajib ya, nantinya Anda kerjakan di lapangan atau tugas lapangan seperti ini. Nah untuk pengisian absensi yang terakhir ya, di sini nanti saya kirimkan link Google Form nanti dengan absensi lewat online gitu. Hal-hal terkait dari penjelasan saya lewat media interaksi seperti ini, apabila Anda ingin ditanyakan silahkan, kalau tidak ada saya tutup. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, nggak ada ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, itu dulu penyampaian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.